kita hitung kamu. Nah, lihat ini sehingga cicimin tidak akan keras. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Cepi, si tukang cimin, si ganteng kalem. Oke, jadi kali ini saya akan membuatkan tutorial cara membuat adonannya saja ya. Jadi bagaimana cara membuat adonan dan takaran air, dan bagaimana airnya itu harus panas dan tidaknya. Jadi tanpa harus lama-lama, kita langsung saja merebus airnya terlebih dahulu dan langsung kita nanti buat adonannya ya. Oke, sekarang jadi saya sudah berada di dapur nih, di dapur internasional. Jadi kita akan merebus dulu airnya hingga mendidih ya. Pastikan pokoknya airnya itu benar-benar mendidih. Jangan sampai airnya itu sedikit dingin ataupun kurang panas. Jadi harus benar-benar mendidih. Jadi kita tunggu saja dulu sampai airnya mendidih. Ini airnya sudah mendidih ya. Nah, jadi pastikan airnya itu harus sangat mendidih seperti ini. Oke, baiklah, sekarang langsung saja kita proses pengadonan. Kita sudah menyiapkan sagunya yang sudah dicampur dengan tepung beras putih ya. Jadi kita campurkan di sini dan kita kasih dulu garam biar ada rasanya. Nah, jadi pastikan airnya itu harus benar-benar mendidih ya teman-teman, harus mendidih. Jadi kita langsung saja, kelihatan gini air di sini, diangkat dikit. Nah, jadi kita langsung masukkan ke sini sedikit-sedikit ya, pelan-pelan. Jadi untuk takaran di sini saya tidak bisa untuk memberikan takaran. Jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Itu membuat adonannya sebanyak apa. Jadi airnya itu dikira-kira saja. Nah, jadi seperti ini. Jadi diaduk-aduk dulu dengan centong seperti ini nih, centong nasi atau centong apa saja yang punya di rumah. Nah, jadi intinya tetap saran saya, air harus benar-benar mendidih seperti ini. Jadi kita aduk-aduk dulu. Jadi jangan pakai tangan langsung. Pertama kita masukin air ya. Kita aduk-aduk dulu pelan-pelan menggunakan centong nasi ataupun apa saja yang saya bilang tadi, sesuai Anda punya di rumah. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ini sudah terasa ada ini ya, udah mengumpul. Nah, ini kan masih sagunya ya, masih sagu. Tuh, masih sagu. Jadi kita kucurin sedikit lagi airnya. Sini kita kucurin lagi, jangan terlalu berlebihan juga, nanti ditakutkan juga. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah kedua kita gunakan tangan. Kalau panas kita pisah saja dengan plastik ataupun sarung plastik ya. Di sini saya punya plastik biasa. Nah, ini kan tuh. Jadi kalau nanti adonan yang bakal keras itu karena airnya tidak panas ya, bukan tidak panas, jadi tidak mendidih, kurang mendidih itu atau kurang ngagolak kalau cek orang Sunda kayak mah. Nah, lihat ini sehingga adonan ini mudah banget sebenarnya ya. Nah, jadi teman-teman, karena cimin itu prosesnya kita harus menggunakan tenaga yang benar-benar ya, istilahnya ditekan. Caranya seperti ini nih ngadoninya. Jadi kita harus turun dua tangan. Kalau satu tangan kita kurang tenaga. Bahkan kalau bisa sih, kalau memang gua cimin itu pakai plastik seperti ini tuh agak ribet begitu ya, tapi kita menjaga untuk kesehatan dan kebersihan. Jadi itu terserah lah teman-teman di rumah. Jadi ini kita tekan seperti ini nih, harus ekstra lah. Nah, jadi kita sudah selesai. Nah,
ini sudah selesai ya. Tinggal apa? Sebelumnya saya sudah cuci tangan terlebih dahulu. Nah, adonannya seperti ini. Ini masih panas, masih anget-anget gitu karena airnya tadi itu sangat benar-benar mendidih. Jadi di adonan tidak akan gagal, tidak akan bantat ya gitu. Tidak akan bantat, jadi hasilnya bagus. Nanti cicimin tidak akan keras. Nah, seperti ini. Nah, ini bagus sekali ya. Oke teman-teman, mungkin video kali ini bisa bermanfaat dan bisa dicoba ya di rumah. Oke, baiklah, ini saya hanya memberikan tip cara pengadonannya saja. Jadi nanti tunggu saja untuk cara merebusnya, tunggu di video selanjutnya ya. Motong-motong.